DPRD sudah dipanggil, dia tinggal Hovifah yang belum dipanggil gitu kan, tinggal Ibunda Hovifah yang belum dipanggil. Jadi kita tunggu saja apakah kemudian Hovifah ternyata dipanggil pada awal November gitu kan, atau pertengahan November yang kemudian Hovifah mau nyalon. Tapi yang pasti jangan sampai Bunda Hovifah ini ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana hibah, hanya kemungkinan. Tapi kita tidak boleh berusangka terhadap KPK, karena mau gak mau KPK lah yang kemudian akhirnya harus menyelesaikan segala persoalan korupsi di Indonesia. Hai korban ghosting, kalau pidato perdana Prabowo mengatakan kita harus berani, rasa-rasanya KPK juga tidak cukup berani untuk kemudian membongkar berbagai macam persoalan kasus korupsi di Indonesia. Karena sampai hari ini dugaan tentang kasus korupsi dana hibah belum selesai, dan berbagai macam penanggung jawab yang seharusnya juga ikut terlibat ini nggak ada kayaknya gitu, bakal lolos sepertinya. Dari 21 nama yang kemudian akan ditetapkan sebagai tersangka dalam proses korupsi dana hibah di Jawa Timur, itu sudah mulai bertebaran, sudah mulai nama-namanya keluar, dan pejabat-pejabatnya siapa. Dan terbaru mantan ketua DPRD Jawa Timur itu sudah dipanggil oleh KPK untuk kemudian memberikan berbagai macam keterangannya sebagai saksi. Ini sudah mulai dipanggil nih mantan ketua DPRD Jatimnya gitu, gak tahu gubernur Jatimnya kapan dipanggil. Karena gubernur Jatimnya lagi mencalonkan diri sebagai calon gubernur baru gitu kan, untuk yang kedua, untuk 2 periodenya gitulah. Dan hal yang kemudian akhirnya perlu dilihat, ternyata beberapa dari panggilan-panggilan ini tidak semuanya hadir, karena yang dipanggil ini kan bukan hanya mantan ketua DPRD Jatim, tapi juga ada beberapa saksi-saksi yang lain. Dan yang nggak hadir ini ya yang ketua DPRD Jatim. Dia belum bisa hadir gitu, belum bisa memberikan berbagai macam keterangan. Dan dari 7 saksi yang ada, hanya 4 yang kemudian hadir dan 3-nya mangkir. 1 minta dicalonkan ulang, yang 2-nya nggak tahu kenapa gitu. Mungkin ada berbagai macam rahasia yang akhirnya ditutupi, atau memang proses-proses ini akhirnya ternyata ya mereka nggak tahu kalau ternyata mereka dipanggil oleh KPK misalnya. Tapi dari proses dugaan kasus korupsi dana hibah, Gubernur Jatim yang harusnya menjadi penanggung jawab umum akan terbebaskan, karena beliaulah yang kemudian akhirnya memberikan fakta integritas, sehingga ada pelimpahan kewenangan, pelimpahan tanggung jawab yang kemudian diberikan kepada masing-masing penerima. Siapa yang kemudian mendapat suap, siapa yang kemudian diberi suap dan memberikan suap. saya dapat suap gitu, kemudian akhirnya ya sudah gitu. Dan harusnya sebagai gubernur gitu, kita harus bisa melihat berbagai macam potensi penyalahgunaan korupsi ini harusnya sudah bisa dilihat gitu. Kalau Prabowo kemarin menekankan tentang bagaimana kemudian anggaran dari negara ini tidak boleh salah fungsinya gitu kan, tidak boleh salah sasaran, tapi harus tepat gitu, harus tepat, tidak boleh ada yang dipotong lagi, tidak boleh ada persentase yang dipotong gitu, sehingga nanti ketika turun oke, tepat sasaran tapi tidak sesuai dengan apa yang kemudian telah dianggarkan di awal. Lah, korupsi dana hibah juga begitu gitu, berbagai macam hal yang kemudian akhirnya harusnya menjadi kemajuan daerah atas apa yang kemudian disampaikan melalui pokok pikiran gitu kan oleh golongan kelompok masyarakat, ternyata malah disalahgunakan, malah dipersentasekan gitu kan. Ya minimal kayak ini misal 100 juta ya 20 jutanya ya 20%-nya setoran. Agar kemudian dana ini bisa cair gitu. Nah, model-model begini yang hari ini sedang KPK dalami, sedang KPK selidiki bagaimana kemudian alur dan mekanismenya gitu. Mungkin KPK juga sudah tahu seperti apa permainan pejabat-pejabat kita, tapi mengulur waktu untuk ya berbagai macam transaksional yang harus dilakukan lah. Misal ini hanya kemungkinan, tapi kita tidak boleh berusangka terhadap KPK, karena mau gak mau KPK lah yang kemudian akhirnya harus menyelesaikan segala persoalan korupsi di Indonesia. Tapi kalau akhirnya ternyata gitu kan pemangku kepentingan kita, pemangku jabatan kita, pemangku keputusan, kewenangan tidak memperhatikan berbagai macam keputusan dan kewenangannya serta kebijakannya, hanya sekedar supaya dia lolos dari berbagai macam kasus korupsi dana hibah misalnya, ini yang repot gitu akhirnya. Karena dari korupsi dana hibah ini ada banyak masyarakat yang akhirnya tidak bisa mendapatkan kemajuan, kesetaraan. Nah itu yang kemudian akhirnya terjadi gitu. Makanya kenapa kemudian
anggaran-anggaran seperti ini itu janganlah dikorupsi gitu. Ya meskipun anggaran-anggaran lain juga jangan. Tapi ini yang kemudian akhirnya menjadi penyakit dalam proses birokrasi. Birokrasi yang panjang, birokrasi yang tahap bertahap tuh ya semakin dikikis, seolah-olah dana ini tidak akan cair kalau tidak lewat jalur saya gitu. Ini yang menjadi persoalan, dan gubernur juga harusnya bisa memastikan bahwa hal ini tidak terjadi. Karena mau bagaimanapun dana hibah itu kan dari Provinsi Jawa Timur. Harusnya Gubernur Jawa Timur itu juga bertanggung jawab. Dan kita hanya menunggu kapan kemudian Khofifah juga akan dipanggil. Karena ketua DPRD sudah dipanggil, ya tinggal Khofifah yang belum dipanggil gitu kan. Tinggal Ibunda Khofifah yang belum dipanggil. Jadi kita tunggu saja apakah kemudian Khofifah ternyata dipanggil pada awal November gitu kan, atau pertengahan November yang kemudian Khofifah mau nyalon. Tapi yang pasti jangan sampai Bunda Khofifah ini ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana hibah pas seminggu mau coblosan. Kalau seminggu coblosan bahaya, repot ini gitu kan. Ini ibaratnya kita sudah berjalan jauh gitu kan, ingin menikah gitu kan, loh tiba-tiba batal loh, kan kasihan gitu. Saya kira itu cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, Korban Ghosting.